terhadap dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kita sudah di pertemuan 7, elemen perancangan kaca. Ini adalah video terakhir, video ke-7. Dalam video ke-7 ini kita akan membahas block size dan jenis cache. Nah, jadi dari list ini kita sudah membahas beberapa ukuran cache, pemetaan alamat, algoritma penggantian, dan terakhir write policy. Yang belum kita bahas tinggal 2, block size dan jenis cache. Ini akan dibahas sekarang. Block size dan jenis cache. Nah, block size itu masih ingat di pemetaan itu diajarkan bahwa satu line itu isinya adalah satu blok itu adalah isinya adalah beberapa alamat yang masing-masing menempati satu word. Nah, terus dari itu ukuran blok itu gimana ngaturnya? Ukuran blok itu dilihat yang paling optimum itu artinya apa? Optimum itu artinya terlalu kecil itu tidak bagus, terlalu besar itu tidak bagus. Nah, optimumnya itu mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan efek locality. Efek locality ini apa? Efek locality ya, ini artinya lokal ya. Maksudnya lokal itu artinya apa? Artinya ketika kita bikin program yang kita buat itu kalau misalnya disimpan di dalam memori itu akan terletak di alamat yang berdekatan. Ya misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan A plus B gitu. Nah, itu adalah satu program yang di memorinya letak program tersebut terletak berdekatan karena mereka eksekusinya berdekatan. Nah, jadi kalau misalnya kita merancang sebuah block size itu, gimana kita mikirnya supaya ketika kita memindahkan satu baris program, kita juga memindahkan teman-teman programnya tersebut. Nah, tentu saja program tidak sesimpel yang saya contohkan tadi kan, biasanya programnya besar. Misalnya kita bikin block size-nya terlalu kecil, maka berdasarkan efek locality itu nanti ukuran programnya lebih besar. Jadi ketika teman-temannya terbawa, tidak semua temannya terbawa. Alhasil ketika dicari di dalam kaca, tidak semua programnya di dalam kaca. Jadi kadang-kadang dia akan miss juga. Nah, jadi kita kalau misalnya kalau misalnya bikin block size, kita atur yang ukurannya optimum sehingga rata-rata programnya itu terbawa semua gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kita bikinnya terlalu besar block size-nya, justru itu akan menjadi pemborosan. Nah, jadi hit ratio itu ada angka jenuhnya. Kalau misalnya blok size sudah terlalu besar, nanti hit ratio tidak akan naik lagi. Nah, justru ya dia bukannya meningkatkan hit ratio, tapi malah memenuhin cache-nya aja. Jadi untuk blok yang lain jadi tidak ada tempat gitu. Jadi ukuran blok harus tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, terus habis itu kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu jenis cache. Jenis cache itu ada macam-macam berdasarkan letaknya, itu ada off chip dan on chip. On chip itu berarti kalau kita beli CPU misalnya i7 atau i5 itu, nah berarti cache-nya udah ada di dalamnya. Nah, ini umumnya on chip zaman sekarang. Off chip itu berarti nggak ada di dalam cache-nya. Nah, itu sudah jarang terjadi. Ini berdasarkan levelnya. Jadi tidak hanya ada satu level cache. Kenapa begitu? Ya, jadi karena kinerja dari cache-nya itu. Jadi untuk meningkatkan hit biasanya kan dibikin sekecil mungkin, ya sebesar mungkin. Cuman kalau misalnya semakin besar, dia akan semakin lambat. Jadi dibikin level 1 yang kecil dan level 2 yang lebih besar. Jadi ini untuk kecepatan, yang ini adalah untuk kapasitas gitu. Jadi baru habis itu main memorinya. Jadi bentuknya hierarkinya dijaga supaya antara cache dengan memori tidak terlalu jomplang ukurannya. Terus terakhir unified cache atau split. Nah, unified atau split itu tergantung dari
itunya apa namanya, tergantung dari pemisahan data dan instruksi. Nah, jadi kalau misalnya data dan instruksi digabung namanya unified. Kalau misalnya dipisah namanya adalah split. Gitu. Nah, di sini kita ada contoh. Ini ada suatu prosesor. Kita mau melihat jenis chipnya, jenis cache-nya, apakah dia on chip atau off chip. Kita lihat di sini, ini adalah skematik prosesor, dan di dalam skematiknya ada cache. Ini ada cache. Nah, berarti karena di dalam prosesor ada cache, maka hostnya ada di dalam chip, berarti dia on chip. Kemudian multi level atau single level, kita lihat di sini ada L1, ada L2, berarti dia ada level 1, ada level 2 cache, maka dia multi level. Kemudian terakhir, apakah ada unified atau split? Kita lihat L1-nya ada 2. Yang satunya ada 2, yang satu untuk menyimpan instruction atau instruksi, yang satu untuk menyimpan data. Jadi antara instruksi dan data dipisah. Jadi dia adalah split. Contohnya seperti itu. Ya, jadi itu adalah akhir dari video terakhir. Kita dalam pertemuan ini berhasil membahas elemen perancangan cache. Nanti di video berikutnya kita akan masuk ke arsitektur komputer. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.